Sedangkan yang terrealisasi sekitar 96 juta itu kan sudah otomatis ada indikasi tanda dari biaya koral Sertu. Di sini diterangkan oleh Kades tadi 2 besok lagi saya akan mengadakan dengan sama untuk memberi laporan hasil rapat pemusyawaratan teman-teman ini. Yang saya tahu nih Pak, yang keluhan saya di jalan nih Pak. Kalau keseluruhan mungkin dana desa adalah milik masyarakat dan tugas kami dari DPD adalah menampung, menggali, menampung dan ini besok pagi saya akan mengadakan dengan Bapak Camat untuk memberi laporan hasil berlangsung dari pusat menuju ke desa. Ya tanggung jawab ada di desa. Dan juga masyarakat harus tanggung jawab, ikut mengawasi, ikut mengontrol. Uang itu jadi barang apa? Apakah jadi irigasi? Apakah jadi jalan? Apakah jadi apa? Barang-barang yang lain harus ikut mengawasi. Nggak mungkin pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah mengikuti segitu banyaknya desa. Kontrol yang paling baik, pengawasan yang paling baik itu adalah dari masyarakat. Pengawasan yang paling baik itu adalah dari masyarakat. Anggota BPD dan masyarakat desa Air Lakok meminta kepala desa dan aparatur pemerintahan desa bisa transparan dalam membuat laporan pengeluaran keuangan dana desa. Menurutnya, laporan yang dibuat harus sesuai pengeluaran baik untuk belanja pembangunan juga belanja lainnya. Kita berharap penggunaan anggaran desa dibuat rinci agar masyarakat lebih mengetahui anggaran yang sudah dikeluarkan, tegasnya anggota BPD Apral kepada Metro Update TV. Mengingat alokasi anggaran pembangunan untuk desa setiap tahunnya begitu besar, sehingga memerlukan perhitungan dalam setiap pengeluaran untuk membangun atau belanja kepentingan kesejahteraan masyarakat. Menurut Apral, anggota BPD Air Lakok, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan setiap tahunnya harus dilaporkan, baik fisik maupun keuangan, sehingga apa yang sudah dikeluarkan sesuai dengan real di lapangan. Dan setiap pertemuan kita mengingatkan kepala desa maupun aparaturnya agar penggunaan anggaran dilaporkan secara rincian dan benar, katanya. Apral menambahkan, untuk tahun anggaran 2024 anggaran dana desa cukup besar sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan warga. Selain itu anggaran yang digunakan juga diawasi kegunaannya agar tidak salah dalam pelaksanaan di lapangan. Beberapa waktu lalu masyarakat serta perangkat desa dan BPD melakukan rapat untuk mencapai kesepakatan. Namun tidak ditemukan sebuah kesepakatan. Dikarenakan pihak masyarakat dan BPD minta Kades bisa menandatangani bahwa anggaran tahun 2022 dan 2023 bisa dipertanggungjawabkan. Namun hal tersebut tidak mau diterima oleh kepala desa. Dikarenakan yang berhak untuk audit hal tersebut adalah yang berkompeten bukan masyarakat dan BPD, tegasnya. Ada dugaan akan lumpuhnya perputaran roda pemerintahan. Terkait bantuan langsung tunai dan lain-lain. Kades Air Lakok mengatakan akan koordinasi dulu dengan pihak kecamatan. Masih menurut warga dan BPD kami mempertanyakan terkait pembangunan jalan yang ada saat ini. Karena yang dibangun saat ini tidak menggunakan sirtu. Yang ada koran dengan batu-batuan ukuran besar. Di mana untuk melintasi kendaraan sangat berbahaya. Bisa jatuh dikarenakan batuan tersebut ukurannya sangat besar sekali. Serta transportasi angkutan alat berat tersebut dana anggarannya tidak masuk akal. Di sisi lain bendahara desa saat disinggung mengenai pengguna anggaran desa. Bendahara mengakui bahwa untuk keterlibatan dana desa dalam bentuk pembangunan sama sekali tidak dilibatkan. Saya hanya bendahara untuk pembayaran honorarium perangkat desa saja. Dan itu langsung saya transfer ke mereka langsung. Sekali lagi untuk dana pembangunan desa. Saya tidak terlibat. Dan anggaran dana desa pembangunan langsung Kades yang mengatur, tegasnya. Kades Air Lakok saat dikonfirmasi mengatakan persoalan ini akan kita koordinasikan dulu dengan pihak kecamatan.
Informasi terbaru Kades mengatakan untuk anggaran tahun 2024 sudah bisa berjalan, kita sudah menemukan kata sepakat. Artinya pemerintah Desa Air Lakok untuk tahun 2024 bisa berjalan tidak lumpuh seperti persepsi yang berkembang. Menurut masyarakat, Andi kepada Metro Update TV menjelaskan, ya benar untuk tahun 2024 ini anggaran bisa berjalan. Dan untuk pernyataan anggaran tahun 2022 dan 2023 Kades diberi kesempatan 2 bulan untuk menyelesaikan pertanggungjawabannya. Apabila tidak menyelesaikan maka Kades siap mundur atau lengser dari jabatannya. Tegas Andi selaku masyarakat Desa Air Lakok. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara, Parzan Effendi melaporkan. If I like a moment, I mean me, personally, I don't like to have the distraction of the camera. Just want to stay in it. Sebenarnya kalau untuk polemik di Desa Air Lakok ini sudah cukup mulai dari tahun anggaran 2022 akhir dilanjutkan dengan 2023. Nah, di dalam 2022 itu ada sisa BLT 51 dan kemudian pengalihan gudang PKK sebesar 64 juta. Seperti apa yang telah disampaikan beberapa media mungkin sebelum ini juga sudah banyak. Terus untuk 2023 ada beberapa poin yang terdapat kejanggalan. Yang salah satunya jalan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Andi Agustomo tadi. Kemudian untuk kolam lele, ketahanan pangan itu juga ada di tahun 2023. Itu dengan nilai ketahanan pangan sebesar 149 juta. Kejanggalannya, indikasinya? Karena tadi dan juga sebelum-sebelum ini kita sudah melakukan musyawarah dengan Kades namun tidak menemukan titik temu. Tapi yang jelas di sana sudah disebutkan bahwa satu bubung rumah itu kan dilaksanakannya per bubung rumah bukan per kakak. Jadi ditaruhlah nilai 500.000 per bubung rumah dikalikan 192 bubung rumah untuk Desa Air Lakok. Jadi jumlah total dana itu tadi 96 juta lebih kurang. Jadi dari dana 149 juta ini tadi, sedangkan yang terrealisasi sekitar 96 juta, itu kan sudah otomatis ada indikasi tanda kutip korupsi. Nah, lalu kemudian kita juga sudah melakukan musyawarah dengan aturan apabila, jadi kan ya pada intinya di sini tadi ingin melakukan penetapan BLT dan ketahanan pangan untuk 2024. Nah, untuk hasil musyawarah dapat beberapa temuan, didapati beberapa temuan untuk yang terindikasi korupsi. Tadi masyarakat dan juga BPD meminta dengan perjanjian hitam di atas putih oleh kepala desa untuk melakukan perjanjian kepada BPD dan juga kepada seluruh masyarakat Desa Air Lakok apabila 2023 ini terdapat 2023 terdapat temuan, maka 2024 kita tetap ACC-kan BLT tapi dengan perjanjian di atas kertas, di atas materai, disaksikan oleh BPD dan juga masyarakat. Tapi nyatanya tadi Pak Kades tidak menyanggupi untuk membuat pernyataan tersebut. Alasannya karena dia bukan hak dari BPD, dia mengatakan bukan hak dari BPD karena hal tersebut sudah termasuk dilakukan oleh tim audit, sedangkan BPD bukan tupoksinya di sana. Jadi pada dasarnya tadi kami dari BPPD bukan mengaudit atau apa, tadi kami cuma minta pemaparan 2023 mana yang terrealisasi dan mana yang tidak terrealisasi. Dan kemudian dari beberapa yang direalisasikan tadi kita lihat otomatis kita dapat memperkirakan berapa dana yang telah dikeluarkan atau yang dikucurkan atau tidak gitu tadi. Kenapa tadi ya? Jadi untuk intinya tadi 2023 kami dari BPD dan juga masyarakat menemukan kejanggalan. Kami minta penyelesaian dari kepala desa hitam di atas putih dengan surat perjanjian di atas materai. Tapi nyatanya Pak Kades tidak menyanggupi
Ya, jadi kami dari BPD ini tidak ada maksud menghalangi baik itu BLT, ketahanan pangan ataupun realisasi anggaran 2024. Kami tidak pernah menghalangi. Kami cuma menanyakan hak daripada masyarakat, karena dana desa adalah hak milik masyarakat dan tugas kami dari BPD adalah menampung, menggali, menampung dan menjadi wadah sebagai penampung aspirasi masyarakat, lalu menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi bukan kami menghambat, ini suara dari masyarakat. Tadi juga kami sudah memberikan solusi, menjadikan jalan, tapi nyatanya Pak Kades tidak menyanggupi. Itu saja. Hasil rapat tadi untuk pemerintahan desa Erlako kedepannya ini akan berjalan nggak? Saya kira karena kalau saya melihat hasil rapat tadi, otomatis untuk 2024 itu sudah tidak ada. Yang pertama, BLT tidak dapat dicairkan karena memang batas waktunya sudah habis. Lalu kemudian kemungkinan APBD, DD dan ADD dana desa mungkin juga tidak dapat dicairkan karena beberapa faktor yang saya sebutkan tadi. Lalu kemudian otomatis kelembagaan, perangkat dan BPD juga mungkin tidak mendapatkan gaji. Jadi dalam hal ini mungkin beberapa tim atau beberapa dari perangkat desa membuat kerjalah, terutama karena mengingat bekerja tanpa gaji istilahnya kan. Jadi saya rasa di sini nanti sepertinya ya ada indikasinya itu untuk pemerintahan desa Erlako lumpuh. Tapi untuk kedepannya saya juga belum tahu. Nanti kita lihat gimana kedepannya, perkembangan kedepannya. Sepertinya apakah lumpuh total? Sepertinya kalau lihat dari hasil rapat tadi itu lumpuh total. Tapi kita tunggu dulu nanti apakah ada perkembangannya atau hal lain lah yang bisa merubah dari hasil tadi. Yang saya tahu nih Pak, yang keluhan saya di jalan nih Pak. Kalau keseluruhan mungkin itu BPD lebih jelas. Di sini kalau di jalan tadi keganjalannya, yang saya pertanyakan tadi biaya mobilisasi alat, sesudah itu biaya koral. Di sini temuan kami bahwa biaya mobilisasi 12 juta itu tidak ada. Sudah itu biaya koral 203.104.000 rupiah, itu tidak pas bagi kami. Masalah alat tadi totalnya berapa? 12 juta. 12 juta itu untuk kalau biaya alat keseluruhannya itu 35 juta. 35 juta. Karena untuk mendatangkan satu unit alat yang bernama 2 unit alat. 2 unit alat. Vibro dan dusar. Vibro dan dusar. Vibro dan dusar itu kau datang ke desa ini ya, 5 juta. Betul. Penggunaannya untuk menyekrap jalan, badan jalan. Untuk menyekrap badan jalan. Dan memvibro koral. Betul. Ya. Nah, sekarang dari 35 juta tersebut ada muncul biaya lain. Muncul biaya mobilisasi 12 juta. Berarti 35 juta tambah 12 juta. Ya, betul. Terus, Pak? Sudah itu dari biaya koral Sirtu, atas Sirtu. Di sini diterangkan oleh Kades tadi 203.104.000 rupiah. Sedangkan ritasenya hanya 97 rit. Satu ritnya? Satu rit kalau Sirtu itu harga di Kuari 350.000. Biaya upah tarik truk di upah tarik mengangkut material itu 500.000. Itu lebih dan kurang 850.000 per satu rit. Sampai di tempat. Sampai di tempat. Itu 97 rit. Sekarang kejanggalannya, indikasinya. Nah, kejanggalannya dana di sini 203 juta 10.400. Apa? 203 juta 10.000 apa ini? 104.000. Itu. Ulang lagi. 203 juta 104.000 di sini yang direkap oleh Pak Kades. Sedangkan rate di sini 97 rate. Rate kali 850.000. Ketemu angkanya? Ketemu angkanya berapa? 8,5 do kali 97. Dan itu nyen. Hah?
82 juta rupiah. 82 juta. Yang dianggarkan total dananya 203 juta 104.000. berarti ada indikasi 100 lebih. 100 lebih di sini. Nah, itu. Kemudian lainnya Pak? Cuman kalau di jalan di situ permasalahannya yang mengganjal bagi kami masyarakat. Coba itu. Terutama ada lagi. Pak Kades pernah menyampaikan bahwa kami menghambat di desa Air Lako ini. Karena sebelum dana desa turun untuk jalan ke desa Air Lako, itu saya pernah dipanggil sebagai pemanfaat perwakilan sendirian. Di situ Pak Kades menyampaikan bahwa dana tidak tercover untuk pengerasan dan rabat beton. Saya kasih masukan, saya kasih usulan sebagai masyarakat. Inspirasi saya, tolong dirabat betonkan semampu dana yang ada di tebing. Masalahnya keluhan kami sebagai masyarakat itu di tanjakan. Kalau di koral Pak Kades, mubazir jalan tersebut. Sampai kini akses permasalahannya lagi, akses pemanfaatannya kami tidak puas. If I like a moment, Sekian Pak. personally. Ini besok pagi saya akan mengadakan dengan Bapak Camat untuk memberi laporan hasil rapat dan musyawarah kami pada hari ini. Nah, dengan adanya itu, dengan adanya kami konsultasi dengan Pak Camat, kemungkinan lanjut dengan kepala pihak PMD, insya Allah nanti ada jalan keluar ataupun titik terangnya. Ya mungkin itulah yang bisa saya ingin sampaikan karena kita waktu kita Ya puasa ya. ya. Nah, bisa